Bapak Ibu dosen, setelah saya menyimak video ini, sepertinya ada keanehan ya di dalam diterbitkannya Kemendikti-Saintek nomor 63 tahun 2025 ini. Nah, kenapa demikian? Dari apa yang saya tampilkan di sini, sepertinya kok memang benar-benar ini tidak ada sesuatu hal yang membuat wow gitu, atau sesuatu hal yang membuat dosen-dosen itu tidak merasa terbebani dengan Kemendikti-Saintek nomor 63 ini. Nah, seperti apa informasinya? Bapak Ibu akan tetap saya bahas lebih mendalam terkait dengan ini. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya banggakan, yang saya hormati, terima kasih sudah terus memantau, menyimak video-video YouTube saya. Dan sedikit informasi buat Bapak Ibu dosen bahwa kalau Bapak Ibu dosen membutuhkan prompting untuk menulis artikel ilmiah, apalagi ini ya terkait dengan Kemendikti-Saintek nomor 63 ataupun dengan peraturan-peraturan yang lain yang bisa memudahkan Bapak Ibu ya untuk menulis, Bapak Ibu bisa mengklik link yang ada di deskripsi di dalam video ini gitu. Jadi Bapak Ibu, tentunya apa yang akan saya bahas ini mungkin saya sedikit mengkritisi terkait dengan Kemendikti-Saintek 63 seperti apa yang disampaikan di dalam hasil sosialisasi ini. Saya seringkali menyampaikan bahwa kritikan saya itu kenapa kok selalu sosialisasi itu selalu dilakukan secara online gitu. Tidak pernah sekarang, karena ini sudah bukan zamannya COVID gitu. Karena kalau dilakukan secara online itu pertanyaan yang akan diajukan oleh teman-teman dosen itu terbatas gitu dan tidak ada direct tatap muka langsung gitu ya. Nah, itu selalu sejak setelah COVID itu selalu banyak sekali dilakukan secara online gitu. Kenapa tidak dilakukan secara offline? Jadi Bapak Ibu, yang berikutnya yang ingin saya kritisi, kalau Bapak Ibu lihat dari deskripsi apa yang disampaikan di dalam video ini, ada menurut saya ada keanehan di dalam ya Kemendikti-Saintek nomor 63 ini, di mana ya mohon maaf banget ya kepada yang sudah membuat kebijakan ini ya. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan di dalam deskripsi ini, sepertinya ya ini tidak memahami sistem alur dalam proses penerbitan sebuah jurnal gitu ya, mulai dari kita mensubmit sampai dengan terbit gitu. Apalagi ini kemudian artikel yang sudah publish itu kemudian kita pakai untuk kenaikan jabatan akademik dosen gitu ya. Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan di sini yang tertera di dalam video saya ini, bahwasanya sepertinya beban administrasi itu yang katanya dicangangkan oleh kementerian-kementerian yang sebelumnya maupun yang sekarang itu ya tetap kita akan terbebani dengan administrasi gitu ya. Salah satu contohnya di sini ya. Kalau kita lihat di situ deskripsi untuk syarat khusus ya, penjelasan terkait dengan koresponden di situ, itu kita harus melampirkan bukti-bukti pendukung gitu ya, seperti bukti submit artikel, kemudian bukti catatan koreksi dari para reviewer, kemudian bukti respon penulis terkait dengan catatan, kemudian bukti diterima, sampai bukti publikasi. Pertanyaan sederhana saya adalah, apa pentingnya kita melampirkan bukti pendukung itu untuk kenaikan jabatan akademik dosen? Nggak ada faedahnya sama sekali. Itu justru menambah beban administrasi dosen. Padahal kementerian itu seringkali mencangangkan bahwa beban administrasi dosen itu akan dikurangi. Tapi kenyataannya enggak gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Jadi begini Bapak Ibu dosen ya, yang namanya kita mensubmit artikel ilmiah sampai kemudian publish itu berarti sudah memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh penerbit tersebut gitu ya. Berarti yang diharapkan itu adalah output terakhirnya. Jadi kita tidak perlu harus membuktikan ini adalah bukti submitnya loh. Ini kemudian catatan koreksinya. Kemudian ini loh adalah respon saya menjawab komentar dari reviewer. Kemudian ini loh bukti diterimanya. Ini bukti publikasinya. Masalahnya begini, semua dosen di Indonesia itu tidak memiliki sistem filing yang bagus. Ya kenapa demikian? Oke lah.
Saya contohkan seperti misalnya saya itu punya tabungan artikel ilmiah yang akan saya pakai untuk ke jabatan akademik berikutnya. Ada banyak artikel. Bukan berarti saya tidak memiliki sistem filing yang sama. Ya, saya punya semua ini. Dari 1.1 sampai 5 itu saya punya. Bahkan sampai untuk cek plagiarismenya. Tetapi itu kan saya. Nah, bagaimana dengan dosen-dosen yang lain? Apakah mereka memiliki sistem filing yang sama? Kalaupun misalnya saya tidak menyimpan ya semua bukti nomor 1 sampai 5, itu juga tidak penting-penting amat. Kemudian saya akan mengajukan kenaikan jabatan akademik, tidak perlu harus membuktikan poin 1 sampai poin 5 ini. Poin ini saja, bukti yang sudah publish aja. Jadi tidak perlu sampai poin-poin 1 yang, karena ini tidak penting gitu loh. Ya, saya bingung dengan apa yang disampaikan. Ini yang membuat saya tercengang dengan aturan Kemendikti-Saintek ini, yang justru menambah beban dosen administrasi gitu ya. Karena ya sekali lagi saya alhamdulillah berpengalaman publish di jurnal baik nasional maupun internasional. Saya tahu proses perjalanannya mulai dari submit sampai publish itu seperti apa. Saya punya catatan dari para reviewer. Saya punya dokumen merespon komentar dari reviewer itu seperti apa gitu. Mulai dari yang cara sederhana sampai yang mungkin belum pernah Bapak Ibu temukan. Karena kalau kita submit ke jurnal internasional bereputasi yang memiliki impact faktor tinggi, itu berbeda dengan ketika kita merespon komentar dari jurnal-jurnal Sinta gitu ya. Nah, tetapi apakah semua dosen itu memiliki sistem yang seperti itu, filing yang seperti itu? Jangan membuat kebijakan seakan-akan bahwa terlihat bekerja tetapi justru membebani banyak dosen. Saya seringkali menyampaikan bahwa kok masih bagusan POPAK 2019 ya, yang meskipun mungkin sudah tidak relevan dengan zaman sekarang, tetapi setidaknya ada hal-hal yang tidak terlalu banyak membebani dosen gitu. Ya, termasuk contohnya adalah ada mekanisme untuk loncat jabatan. Nah, sekali lagi saya pertanyakan adalah apa pentingnya untuk kita membuktikan poin 1 sampai poin 4 itu. Makanya saya bilang bahwa sepertinya yang membuat kebijakan ini tidak memahami sistem alur proses perjalanan jurnal itu mulai dari submit sampai dengan publish. Itu yang saya kritisi pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kebaruan. Ya sudah jelas lah, ketika kita mensubmit paper, itu adalah yang kita pikirkan utama itu adalah kebaruan dari riset kita, yang kemudian kita tuangkan dalam sebuah artikel itu apa. Karena jurnal itu tidak mau menerima kalau tidak ada novelty-nya. Ini konyol juga, kenapa kok ditulis kebaruan gitu? Coba Bapak Ibu tunjukkan artikel mana yang tidak menunjukkan kebaruan yang sudah publish gitu. Pasti semuanya menunjukkan kebaruan. Kemudian yang paling anehnya ini, kalau artikel ilmiah hasil riset yang bersangkutan itu kemudian yang bukan literatur review atau short communication ataupun yang lain, artinya berarti kalau yang saya baca di sini adalah artikel-artikel yang diperbolehkan untuk dijadikan ke jabatan akademik guru besar misalnya ya, itu adalah artikel-artikel riset. Yang namanya artikel riset itu pendukungnya juga adalah artikel short communication, kemudian ada yang artikel review. Artikel review itu banyak juga ya, ada yang comprehensive review, ada yang literatur review, ada yang short review gitu ya. Nah, ini emang salah kalau dosen punya literatur review, kemudian punya artikel review, itu dijadikan untuk syarat khusus ke guru besar. Saya tolong dijelaskan ya, mungkin ada teman-teman dosen yang tahu terkait dengan aturan Kemendikti-Saintek ini, kenapa untuk yang artikel-artikel yang termasuk dalam review atau short communication ya, itu tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus ya. Artinya ya bisa tetap dijadikan untuk kenaikan jabatan akademik dosen, tetapi tidak bisa dijadikan untuk syarat khusus menuju ke guru besar. Ini saya tolong diberikan jawaban yang jelas kalau Bapak Ibu tahu terkait dengan hal tersebut. Justru yang saya pertanyakan itu adalah di aturan sejak POPAK 2029 sampai munculnya Kemendikti-Saintek nomor 63 tahun 2025 ini belum ada aturan yang dikhususkan untuk penilaian
jabatan akademik dosen ketika dosen itu memiliki katakanlah artikel review ataupun short communication ataupun case study. Artinya itu nilainya berapa gitu loh. Selama ini kan yang punya nilai itu adalah jurnal internasional bereputasi, nilai kumnya adalah 40, kemudian yang masuk jurnal internasional 30 gitu. Nah, kalau misalnya yang masuk di dalam kategori short communication, kemudian yang literatur review, itu mulai dari POPAK 2019 sampai Kemendikti Saintek nomor 63 ini, itu belum pernah dibahas kira-kira itu layak diberikan nilai berapa gitu. Karena mereka itu memiliki karakteristik yang berbeda. Contoh misalnya, kalau yang short communication itu adalah cuma maksimal 1000 kata. Itu tidak boleh lebih dari itu. Bapak Ibu bisa lihat ya, di jurnal-jurnal kalau kita menemukan yang short communication. Dan bahkan di author guideline itu juga sudah disebutkan bahwa kalau yang short communication itu maksimal hanya cuma 1000 kata. Artinya kan karakteristiknya kan sudah berbeda gitu. Kemudian kalau kita berbicara tentang yang artikel review, ya, atau jurnal review gitu. Nah, jurnal review itu rata-rata maksimal adalah hanya cuma 10.000 kata. Itu karakternya sudah berbeda-beda gitu. Berbeda lagi kalau misalnya kita berbicara tentang original artikel atau yang disebut dengan artikel riset gitu. Nah, itu artikel riset itu kebanyakan itu hanya cuma maksimal 8.000 kata. Tetapi ada juga jurnal-jurnal yang di bawah dari 8.000 kata. Bahkan sampai figurnya dibatasi, tabelnya dibatasi. Jadi, kalau menurut saya sepertinya, ya mohon maaf sekali ya, kalau saya kritisi bahwa yang membuat kebijakan Kemendikti Saintek ini sepertinya tidak memahami sistem alur di dalam proses perjalanan suatu jurnal, dan bahkan tidak memahami jenis-jenis dari karya ilmiah itu apa saja. Jadi mungkin yang selama ini yang banyak terjadi itu adalah yang penting punya artikel ilmiah yang dari hasil penelitian kemudian dipublish, begitu saja. Tetapi kan yang namanya perkembangan zaman, dosen itu juga punya yang namanya artikel review, kemudian short communication, dan itu patut untuk mereka dihargai gitu loh. Patut untuk mereka diberikan penilaian gitu. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sampai detik ini tuh belum ada yang membahas aturan bahwa kalau ada dosen yang memiliki short communication itu dinilai berapa, kumnya itu berapa. Kemudian yang literatur review ataupun artikel review itu kumnya berapa gitu. Kemudian kalau tidak boleh dipakai untuk syarat menuju ke guru besar ataupun ke lektor kepala, anyway ya, apapun itu alasannya apa? Padahal yang namanya kita membuat artikel ilmiah dari hasil penelitian, itu juga ada pendukungnya yang namanya literatur review. Jangan seakan-akan terkesan bahwa biar saya itu terkesan kerja, ya udah saya munculkan aturan ini. Kemudian ini juga yang aneh, terkait dengan cek similaritas. Ya, cakupan keseluruhan maksimal 25%. Ini berdasarkan pengalaman saya Bapak Ibu ya, dan mungkin juga pengalaman dosen-dosen yang lain yang terbiasa publikasi di jurnal internasional. Saya sejujurnya tidak pernah mengecek artikel saya itu di Turnitin ataupun di aplikasi-aplikasi software-software yang lain yang khusus untuk mengecek similaritas. Kenapa demikian? Karena di jurnal-jurnal internasional itu memiliki cara-cara tersendiri, metode tersendiri. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu dosen yang ada di Indonesia, ya sudah terbiasa dengan Turnitin. Tetapi yang namanya cek similaritas itu tidak hanya cuma menonton pada di Turnitin saja. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pentingnya juga kita menampilkan yang nama cek similaritas untuk diajukan kenaikan jabatan akademik dosen. Yang namanya publikasi, artikel yang sudah berhasil publikasi, itu salah satunya itu sudah melewati yang namanya cek similaritas oleh editor jurnal. Jadi untuk apa? Come on, ini bukan... Kita ini sudah 2025, jangan membuat sesuatu hal yang membuat dosen itu menjadi tambah guram gitu ya. Belum lagi tukin yang tidak dicair-cairkan, kemudian permasalahan dualisme antara PTN dan PTS. Kalau seperti kayak gini, Indonesia itu tidak akan pernah maju pendidikannya. Cara berpikirnya itu masih... Ya mohon maaf, sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Artinya ini juga saya sampaikan berdasarkan dari keluh kesah pada para dosen yang mungkin selama ini tidak berani vokal gitu. Nah, kemudian untuk yang hibah penelitian, nah oke lah, kalau memang yang mau mengajukan kenaikan jabatan akademik, dia harus pernah mendapatkan hibah penelitian ya, yang mendapatkan dari kementerian yang diakui ya. Tetapi pertanyaan saya adalah,
yang namanya hibah penelitian itu bisa kita dapatkan sebenarnya dari mana saja, gitu. Tidak dari pemerintahan, mungkin dari daerah, ataupun dari industri, gitu. Kenapa itu tidak di-cover? Saya kira Bapak Ibu dosen yang duduk di kementerian itu kan rata-rata kan lulusan luar negeri ya. Kan pasti tahu ya, iklim pendidikan yang ada di luar negeri itu seperti apa. Kalau kita berbicara tentang penelitian, maka sumber dana penelitian itu tidak hanya cuma monoton pada Kemendikbud misalnya semacam itu, atau di BRIN gitu. Ya enggak, tapi banyak sumber sebenarnya. Nah, sayangnya di Indonesia itu seakan-akan dibatasi bahwa oke lah, kamu mendapatkan dana penelitiannya cukup dari Kemendikbud saja. Ini adalah salah satu contohnya. Emangnya salah kalau dosen itu mendapatkan ya dana penelitian dari industri misalnya atau dari pemerintah daerah, kemudian outputnya itu berupa artikel ilmiah. Atau kemudian itu bisa dijadikan sebagai syarat khusus tambahan di dalam pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen. Kemudian yang berikutnya itu adalah berbicara tentang kompetensi pengusul. Ya, kompetensi dan karya ilmiah itu serta subjek area jurnal itu harus sesuai dengan bidang ilmunya ya, atau yang saling mendukung. Ini juga yang saya nggak ketahuan kalau di bagian penjelasan ini. Kenapa demikian? Hello, ini sudah 2025. Negara-negara yang lain itu kolaboratifnya itu tidak hanya cuma sebidang. Dosen-dosen itu mau berkolaborasi dengan ilmuwan-ilmuwan jurusan yang lain itu sudah bukan merupakan sesuatu hal yang tabu lagi gitu ya. Artinya, contoh misalnya, saya ada di jurusan teknik lingkungan. Mau saya kolaborasi penelitian ataupun publikasi dengan misalnya kedokteran, why not? Kenapa enggak? Itu sudah banyak terjadi di luar negeri seperti itu. Nah, kita itu masih hanya cuma dibatasi bahwa karya ilmiah yang dihasilkan, yang bisa diajukan untuk kenaikan jabatan akademik dosen itu harus yang sesuai dengan kompetensi. Jadi begini cara berpikirnya Bapak Ibu ya yang membuat kebijakan. Contoh ya, kebetulan di tempat saya kuliah di luar negeri ini, artinya saya tidak sombong ya, tetapi kebetulan ada beberapa student dari Indonesia yang dia itu dari jurusan fisika, tetapi penelitiannya, kolaborasinya itu sama seni rupa. Dalam hal apa? Dia menciptakan kosmetik yang dalam ukuran nano. Itu kan kalau kita lihat ya, kalau misalnya di mana di luar nalar mungkin ya di teman-teman dosen di Indonesia, masa kok orang fisika kolaborasinya sama orang seni rupa gitu. Mungkin kalau baru pertama kali mendengar semacam itu mindsetnya sudah aneh itu. Tetapi ketika misalnya si peneliti itu menjelaskan bahwa saya itu loh berkolaborasi itu, bahwa orang seni rupa itu tidak bisa menciptakan kosmetik dalam ukuran nano sehingga dibantulah sama orang-orang fisika misalnya semacam itu. Itu yang terjadi ya di luar negeri begitu. Nah, lebih-lebih lagi kalau di jurusan saya itu bahkan untuk yang kebetulan yang terkait dengan bidang ilmu saya itu berkolaborasi dengan kedokteran itu seperti misalnya kita memfilter darah ya, memfilter darah dari ini ya, dari donasi darah, maka digunakan membran misalnya semacam itu. Itu berarti ada dari sisi jurusan saya, kemudian ada dari sisi jurusan dari kedokterannya. Nah, semacam itu. Kalau dibuat kebijakan semacam ini terkait dengan kompetensi pengusul, maka secara tidak langsung Bapak Ibu pembuat kebijakan itu sudah menghambat kreativitas dari dosen-dosennya. Saya dalam beberapa kali video saya seringkali mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada, ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa tersampaikan di kementerian ya, gitu. Itu yang diharapkan. Jadi ini bukan semata-mata keinginan saya saja, tetapi semua dosen. Coba Bapak Ibu kalau nggak percaya buat pegawai-pegawai yang ada di Kemendikti-Saintek itu, coba turun ke lapangan, tanyakan kepada semua dosen, apakah mereka setuju dengan aturan yang dibuat seperti yang dijelaskan di dalam YouTube-nya ini. Saya pasti semua dosen tidak akan setuju dengan hal ini, terutama pada syarat khusus itu, kemudian cek similaritas, kebaruan, itu pasti tidak akan setuju. Itu hanya cuma menambah beban administrasi saja. Oke, Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya kritisi, yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Ya, nanti bisa di cross check. Bapak Ibu bisa komentar di kolom komentar saya kalau ada yang ditanyakan. Nanti kita akan bahas secara bersama. Terima kasih. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.